Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id bahwasanya Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia memberikan nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa nasihatnya? Nasihatnya yaitu ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Yang artinya ya Muhammad, wahai Muhammad, kata Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah engkau ya, sesukamu, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man ahbabta, dan cintailah seseorang yang kau cintai, fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau akan meninggalkannya. Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah atau bekerjalah sekehendakmu, fa innaka majziyun bihi, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan daripada balasannya. Diambil daripada hadis qudsi ini bahwasanya ada 3 nasihat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama nasihatnya yaitu adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu ya, maka sesungguhnya engkau akan mati. Jadi boleh hidup sekehendak kalian, tapi ingatlah bahwasanya setiap kalian pasti akan merasakan yang namanya mati. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, yang setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Boleh hidup mau gimana pun hidup yang kalian pengenkan, cari harta yang banyak silakan, mau jungkir balik silakan, mau ngapa-ngapain silakan, terserah kehendak kalian dalam kehidupan kalian. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mati. Dan setelah mati ternyata bukan hanya sekedar mati, tapi nanti ketika mati akan dihidupkan kembali oleh Allah dalam kehidupan yang kedua. Hidupan yang kedua enak atau tidaknya tergantung ketika kita hidup di dunianya. Kalau di dunia kita benar-benar orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dipastikan kehidupan akhiratnya akan merasakan kehidupan yang bahagia. Maka hiduplah sekehendak kalian, maka ingatlah kehidupan itu di dunia pasti akan habis. Tidak ada yang abadi. Semuanya akan rata semuanya dan akan merasakan yang namanya mati. Bahkan malaikat pun akan merasakan yang namanya mati, Bang. Ternyata malaikat mati juga, apalagi kita. Malaikat yang mencabut nyawa pun merasakan mati. Ketika semuanya mati, semua dimusnahkan oleh Allah, maka ketika itu Allah berkata, wahai makhlukku, siapakah di antara kalian yang masih hidup? Kata Allah. Ternyata masih ada yang masih hidup, yaitu malaikat Israil, malaikat pencabutnya nyawa. Tuhanku, hambamu ini yang lama ini yang masih hidup, wahai Tuhanku. Ya Allah, hanya aku yang masih hidup, ya Allah. Maka Allah berkata kepada malaikat Israil, wahai malaikat, apakah engkau tidak mendengar akan firman-Ku? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Maka cabutlah nyawamu sendiri, maka dicabutlah.
Ternyata malaikat Israfil pun mati, dicabut nyawanya oleh malaikat sendiri. Ya, berarti semuanya bakal merasakan mati. Semua kadang-kadang merasakan mati. Ya. Jadi hidup dunia itu ya semuanya enak gak enak Pak ya. Enak gak? Enak gak enak. Kadang-kadang manusia tuh hatinya tuh gitu. Ketika kita banyak peraturan, kita akan mengeluh. Oh, hidup banyak banget peraturan. Ini gak boleh, itu gak boleh. Tapi itulah jalan kehidupan kita untuk meraih kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Jangankan manusia yang sedikit. Ciptaan manusia aja ada aturannya. Kita beli motor ada aturannya biar motornya awet. Ya. Kalau awet otomatis akan enak dipakainya. Begitu juga manusia. Apa aturannya? Itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ya. Al-Quran dan hadis ya. Insyaallah ya. Kita semuanya berkumpul termasuk dari orang yang ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nasihat yang kedua dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ahbib man ahbabta, cintailah seseorang yang kau cintai, fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya kau akan meninggalkannya. Cintailah apa-apa yang kau cintai, tapi ingat suatu saat orang yang kau cintai bakalan berpisah. Kita cinta kepada istri kita, saking cintanya nggak mau ditinggalkan, nggak boleh kemana-mana, dikurung terus di rumah, saking cintanya kepada sang istri. Tapi ingat, berlebihan dalam mencintai seseorang atau sesuatu, ingat itu bakalan berpisah. Nggak dipisahkan dengan pekerjaan, dengan keadaan, situasi dan kondisi, ya dipisahkan oleh Allah dengan kematian. Kita nggak berpisah dengan kematian, ya bisa dengan kerjaan atau teman kita yang biasa sehari-hari dipisahkan oleh Allah. Ternyata teman kita dipindahkan kerjanya di Bekasi atau di tempat lain. Ini namanya perpisahan. Maka kata Rasulullah, cintailah sesuatu hanya sekedarnya saja, tidak boleh berlebihan. Siapa yang boleh mencintai, yang boleh kita cintai yang sangat berlebihan? Hanya Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena kita semakin cinta kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah, maka akan membawa kita kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Itu cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, cintalah Allah dan Rasulullah itu melebihi daripada semua yang ada di muka bumi, melebihi daripada istri kita, melebihi daripada anak-anak kita, melebihi daripada saudara-saudara kita, melebihi dari semuanya yang ada di sekitar kita. Maka Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai oleh kita. Itu nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat yang ketiga, wa'mal masita fa'innaka padaziyun bihi, dan bekerjalah kalian sekedak kalian, tapi ingat segala sesuatu yang kalian kerjakan itu akan mendapatkan balasannya. Jadi apapun yang kita pekerjakan, apapun yang kita laksanakan, sekecil apapun itu Allah akan membalasnya. Ya, Allah akan membalasnya. Jadi jangan sampai kita berpikir cuma kecil, cuma sepele. Justru yang sepele kalau dikumpul-kumpulkan akan menjadi gunung. Maka kata Rasulullah, yang sedikit pun akan dimintakan pertanggungjawabannya. Insyaallah mudah-mudahan alhamdulillah kita berkumpul di sini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, kenapa? Karena orang yang sedang menuntut ilmu ini, kata Rasulullah, termasuknya orang sedang menuju kepada surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Ya belum tentu, tapi kita alhamdulillah diberikan kesehatan Allah, kita gunakan kesehatan ini di malam ini, kita gunakan untuk menuntut ilmu, kita bersolawat kepada Rasulullah. Ini suatu bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sedikit mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.